Shalom teman-teman. Setiap hari kita mendengar dan bahkan mengucapkan kata energi. Dalam pembicaraan, kita sering mengaitkan kata energi dengan bahan bakar minyak atau listrik. Bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan produk makanan atau minuman tertentu. Tetapi, apakah sebenarnya itu energi? Teman-teman, ayo temukan jawabannya di dalam video ini. Simak video ini sampai tuntas ya. Fisika. Tentu teman-teman sering mengalami kelelahan setelah selesai bekerja berat ya. Entah itu mengangkat beban, berjalan kaki yang cukup jauh, atau bahkan belajar sepanjang hari. Saat mengalami kelelahan itu, teman-teman sering berucap, aku lelah sekali. Aku kehabisan energi. Aku mau istirahat. Nah, setelah cukup istirahat, apalagi disertai makan minum yang cukup, badan teman-teman kembali segar dan siap bekerja lagi. Segarnya. Aku memiliki energi lagi. Teman-teman, mari sekarang kita pahami definisi energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Istilah kerja sering disebut juga usaha. Sementara itu, ada definisi lain yang mengatakan bahwa energi adalah sesuatu yang dibutuhkan benda untuk menghasilkan kerja dan panas. Oh iya, dalam perbendaharaan bahasa kita, kata energi sering pula disebut dengan kata tenaga ya. Energi atau tenaga secara logis memang berpengaruh langsung pada kemampuan aktivitas kita. Ketika badan teman-teman sedang kelelahan, maka kemampuan untuk bekerja berada pada tingkat yang rendah. Dikatakan bahwa energi atau tenaga teman-teman dalam keadaan rendah. Tetapi ketika badan segar bugar, kemampuan bekerja teman-teman menjadi sangat tinggi. Dikatakan bahwa energi atau tenaga teman-teman dalam keadaan tinggi dan siap bekerja kembali. Namun harap diketahui ya teman-teman, bahwa keberadaan energi atau tenaga ini tidak hanya pada tubuh manusia saja loh. Pada kenyataannya, energi ada di setiap benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Mari kita cermati lebih lanjut beberapa hal ini. Energi memberi kemampuan tumbuhan untuk bertumbuh makin tinggi, ya kan? Lalu karena energi, maka binatang bisa bergerak mencari makanan dan berkembang biak. Juga karena adanya energi, maka kendaraan bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian pula ketika es mencair, lalu air panas yang menguap, kemudian televisi yang menghasilkan suara dan gambar, semua ini berlangsung karena adanya energi. Kalau kita melihat langit yang luas, energi jugalah yang memberi kemampuan benda-benda langit untuk melakukan rotasi dan revolusi. Itulah kekuatan energi sebagai sumber penggerak dan kehidupan isi semesta ini. Oh ya teman-teman, ternyata di Alkitab pun ada juga ayat yang menggambarkan pengertian energi ini. Ayat itu tertulis dalam kitab Pengkhotbah, pasal 9 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ayat yang indah bukan? Pada ayat itu ada dua kata kunci yang bersesuaian dengan konteks bahasan kita, yaitu kata dikerjakan dan kata tenaga. Ayat itu walau secara implisit saja, tetapi sangat jelas memberitahukan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan bisa terlaksana dengan adanya tenaga atau energi. Tanpa tenaga tentunya segala sesuatu yang dijumpai tangan tak akan bisa dikerjakan. Nah, dengan pemahaman ini tentunya ayat ini sungguh-sungguh bersesuaian dengan pengertian energi atau tenaga juga kan? Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, mari kini kita membahas apa yang dinamakan dengan bentuk-bentuk energi. Ada berbagai macam bentuk energi teman-teman, yaitu energi potensial gravitasi, kemudian energi potensial elastis, energi listrik, energi kinetik, lalu energi kimia, energi panas, kemudian energi nuklir,
energi cahaya, dan energi bunyi. Mari kita membahas satu persatu, dimulai dengan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya relatif terhadap permukaan bumi. Coba teman-teman perhatikan buah kelapa yang ada di puncak pohonnya. Semakin tinggi posisi buah kelapa itu terhadap permukaan bumi, maka energi potensial yang terkandung dalam buah kelapa itu semakin besar. Demikian pula sebaliknya tentunya. Oleh karena itu, buah kelapa yang jatuh dari pohon yang lebih tinggi akan menghasilkan bunyi gedebuk yang lebih keras daripada kelapa yang jatuh dari pohon yang lebih rendah. Itulah energi potensial gravitasi. Kita lanjutkan dengan bentuk energi berikutnya, yaitu energi potensial elastis. Teman-teman, energi potensial elastis timbul sebagai akibat adanya kecenderungan benda elastis yang merenggang atau menegang untuk kembali ke posisi netral seperti semula. Energi potensial elastis terdapat terutama pada benda-benda elastis seperti karet atau bekas. Ketika benda-benda itu direnggangkan atau ditegangkan sedemikian rupa, maka pada benda-benda itu timbul sejumlah energi, dan itulah energi potensial elastis. Senjata panah adalah contoh alat yang melibatkan adanya energi potensial elastis ini. Kemudian mari kita bahas energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Daya listrik PLN yang tersedia di rumah teman-teman adalah contoh ketersediaan energi listrik itu. Hampir seluruh masyarakat dunia memanfaatkan energi listrik ini, baik untuk kehidupan sehari-hari di rumah atau untuk keperluan pengoperasian peralatan listrik berskala industri. Energi listrik disediakan oleh pusat-pusat pembangkit listrik dengan memanfaatkan minyak bumi, lalu gas bumi, kemudian batu bara, panas bumi, cahaya matahari, angin, bahan nuklir, dan biomasa. Bahan-bahan ini sejatinya tidak memiliki energi listrik. Namun dengan proses tertentu, energi yang terkandung di dalamnya bisa dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian untuk kebutuhan energi listrik yang kecil, listrik banyak tersedia dalam bentuk baterai. Baterai mengkonversi energi kimia yang terkandung di dalam zat-zat di dalamnya menjadi energi listrik. Selanjutnya, mari kita bahas bentuk energi yang dinamakan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Kita mengenal dua macam energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi dan rotasi. Energi kinetik translasi adalah energi yang ada pada benda yang bergerak secara translasi. Gerak translasi adalah gerak benda yang berlangsung pada lintasan yang lurus, teman-teman. Sedangkan energi kinetik rotasi terjadi pada benda yang mengalami gerak putar. Itulah energi kinetik atau energi gerak. Bentuk energi berikutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan atom-atom suatu materi. Contohnya adalah makanan yang kita santap, lalu bahan bakar minyak, lalu batu bara, kayu bakar, dan baterai. Makanan yang kita santap memberi kita energi atau tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Bahan bakar minyak memungkinkan kendaraan punya tenaga untuk bergerak membawa penumpangnya. Batu bara dan kayu bakar memungkinkan terjadinya panas sehingga tenaga panas itu bisa dimanfaatkan untuk memproduksi uap bertekanan tinggi seperti yang terjadi pada ketel uap di pabrik susu formula. Sedangkan baterai mampu memberikan energinya sehingga lampu-lampu bisa menyala, jam tangan atau kalkulator bekerja. Termasuk juga laptop atau smartphone teman-teman sehingga bisa berfungsi dengan baik. Berikutnya, energi panas. Teman-teman, energi panas adalah energi yang dapat berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Sifat energi panas adalah mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Contoh sumber energi panas adalah matahari, kemudian api,
dan panas bumi. Orang-orang setiap hari memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan cucian, mengeringkan hasil panenan, memproduksi garam, dan memanaskan ruangan. Sementara itu, api digunakan untuk memasak bahan makanan dan aneka keperluan lain. Sedangkan energi panas bumi selama ini dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Pusat-pusat industri pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi ini dinamakan PLTP. PLTP adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Teman-teman, seperti disebutkan sebelumnya, bahwa energi panas bisa mengalir. Aliran panas ini dinamakan proses perpindahan panas. Perpindahan panas bisa terjadi dalam 3 cara, yaitu secara konduksi, kemudian konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Kita bahas mulai dari konduksi ya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui materi padat, tetapi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel materi itu. Sebagai contoh adalah aliran panas yang terjadi ketika sebuah batang besi dipanaskan di salah satu ujungnya. Bagian yang dipanaskan akan menerima sejumlah energi sehingga partikel-partikel penyusunnya bergetar lebih cepat. Getaran yang cepat akan menabrak partikel di sebelahnya, sehingga partikel di sebelahnya itu ikut bergetar, namun tentu saja dengan kecepatan getar yang lebih lemah. Demikianlah getaran ini dilanjutkan seterusnya, sehingga seluruh partikel pada batang mengalami getaran. Dan tentu saja, partikel-partikel di ujung dingin mengalami getaran yang paling lemah. Begitulah teman-teman cara energi panas mengalir secara konduksi. Proses konduksi seperti ini bisa ditemukan pada sistem pendinginan laptop, sistem pendinginan mesin kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian cara perpindahan panas berikutnya disebut konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel-partikel materi. Konveksi tidak terjadi pada materi padat, teman-teman, tetapi terjadi pada materi cair dan gas. Coba perhatikan air dalam panci yang sedang dipanaskan dari bagian bawah. Bagian yang paling panas adalah air di dasar panci, karena bagian inilah yang paling dekat dengan sumber panasnya. Air panas di dasar panci memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air yang lebih dingin yang berada di bagian atas. Akibatnya, air panas di bagian bawah ini akan naik ke bagian atas. Dengan demikian, terjadilah perpindahan panas dari dasar panci ke bagian atas melalui partikel-partikel air yang berpindah tersebut. Contoh proses konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut, kemudian sistem pendinginan pada mobil, dan lain sebagainya. Dan cara perpindahan panas yang ketiga disebut radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui medium perantara, teman-teman. Energi panas dipancarkan oleh sumber dalam bentuk cahaya panas. Contohnya adalah panas matahari atau panas api yang bisa teman-teman rasakan. Itulah energi panas, teman-teman. Nah, mari kini kita membahas energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi antar partikel yang terjadi di dalam inti atom. Ada 2 jenis reaksi nuklir, teman-teman, yaitu reaksi fusi dan fisi. Reaksi fusi adalah penggabungan 2 inti atom untuk membentuk inti atom yang lebih berat disertai pelepasan partikel subatom, yaitu neutron dan proton. Sedangkan reaksi fisi adalah pembelahan suatu atom berat menjadi 2 atom yang lebih ringan. Baik pada reaksi fusi maupun fisi, selalu dihasilkan sejumlah energi panas yang luar biasa besar, sehingga diperlukan keahlian serta teknologi khusus untuk menangani reaksi nuklir. Bukti kedahsyatan energi nuklir terlihat saat kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada perang di tahun 1945. Namun untuk tujuan damai, energi nuklir dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Pusat-pusat pembangkit energi nuklir ini dinamakan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikutnya kita bahas energi cahaya. Cahaya adalah bentuk energi, teman-teman.
Cahaya dipancarkan oleh sumbernya. Terdapat berbagai sumber cahaya yang kita kenal, yaitu matahari, api, lampu, dan lain sebagainya. Ciri khas cahaya adalah kemampuannya menciptakan keadaan terang pada ruang di sekitar cahaya itu. Semakin terang suatu cahaya, semakin besar pula energi yang dipancarkannya. Oh iya teman-teman, ternyata ada juga jenis zat kimia tertentu yang unik karena bisa menghasilkan cahaya. Nama zat ini adalah luciferin. Zat ini terdapat pada kunang-kunang dan berbagai bakteri serta jamur yang berada di laut dalam. Menarik sekali bukan? Nah, kemudian bentuk energi yang terakhir dalam pembahasan kita ini adalah energi bunyi. Teman-teman, bunyi pun adalah energi. Energi bunyi sejatinya adalah getaran yang kemudian merambat melalui medium udara, sehingga akhirnya getaran itu diterima oleh pendengaran manusia sebagai suara. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber getaran, teman-teman, bahkan dari hembusan angin sekalipun. Coba perhatikan, ketika angin berhembus, terjadilah getaran akibat gesekan antar partikel-partikel udara, sehingga terciptalah suara wuss. Begitu kan, teman-teman? Nah, prinsip serupa juga terjadi ketika teman-teman berbicara, kemudian tertawa, berteriak, atau bahkan menangis. Pita suara menciptakan getaran yang merambat melalui udara hingga getaran itu sampai ke indera pendengaran orang lain. Selain itu, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kini telah dikembangkan alat-alat musik yang bisa menghasilkan suara yang sangat indah. Misalnya gitar, perkusi, trompet, harmonika, biola, dan lain sebagainya. Di dalam alat-alat ini, terciptalah getaran sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara khas yang sangat indah. Oh iya teman-teman, ada satu terminologi yang teman-teman harus ketahui tentang energi, yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah sebutan untuk hasil penjumlahan antara nilai energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Jadi energi mekanik sebetulnya bukanlah bentuk energi yang lain. Katakanlah ada seekor burung yang terbang horizontal lurus di udara di langit terbuka pada ketinggian tertentu. Burung ini memiliki energi potensial 200 joule dan energi kinetiknya 1000 joule. Maka energi mekanik yang dimilikinya adalah 200 ditambah 1000 atau sama dengan 1200 joule. Teman-teman, itulah penjelasan tentang bentuk-bentuk energi. Semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Berikutnya, mari kita membahas satu sifat energi yang sangat penting yang tertuang dalam satu hukum yang sangat terkenal. Hukum ini dinamakan hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan tenaga. Ya, sesuai dengan nama hukum itu, energi atau tenaga sifatnya adalah kekal. Tapi coba teman-teman pikirkan dahulu sejenak. Kira-kira bagaimana pernyataan hukum itu? Ya, hukum ini menyatakan sebagai berikut. Energi tak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Tetapi energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itulah pernyataan hukum ini. Hukum ini muncul dari keyakinan bahwa jumlah total energi atau tenaga di alam semesta ini adalah tetap. Tidak pernah berkurang, tetapi juga tidak pernah bertambah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh perubahan bentuk energi berikut ini. Bensin adalah sumber energi kimia. Di dalam mesin mobil, energi kimia bensin berubah menjadi bentuk energi gerak dan panas, sehingga mobil bergerak maju menuju tujuan. Kemudian, ketika teman-teman bermain ketapel, maka energi elastis pada karet ketapel yang merenggang selanjutnya berubah bentuk menjadi energi kinetik pada batu pelurunya, sehingga batu peluru itu meluncur jauh menuju sasaran. Lalu ada yang lain lagi, yaitu pada sel surya. Pada sel ini, energi cahaya matahari berubah bentuk menjadi energi listrik. Dan ternyata masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman bisa mengamati sendiri aneka perubahan energi yang lain di sekitar kita. Kemudian, sebagai sebuah besaran fisika, energi tentunya memiliki satuan.
Satuan untuk energi adalah joule. Satuan joule ini berlaku untuk semua bentuk energi secara umum. Namun, ada ekspresi satuan yang lebih khusus, yaitu satuan kalori untuk energi panas dan satuan kWh atau kilowatt hour untuk menyatakan energi listrik. Namun demikian harap dimengerti ya, bahwa sebenarnya kita tidak pernah bisa tahu nilai mutlak energi yang terkandung pada suatu benda atau sistem loh. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa, misalnya, mesin sepeda motorku mengandung energi 100.000 kJ. Tidak bisa. Yang bisa dihitung terhadapnya adalah perubahan energinya ketika sistem mesin tersebut melakukan kerja dan menghasilkan panas, atau sebaliknya, ketika kepadanya dikenai kerja dan diberi panas. Relasi antara perubahan energi dengan kerja dan panas dinyatakan dengan persamaan sederhana, teman-teman. Persamaan itu sebagai berikut. Delta E sama dengan W plus Q, di mana delta E adalah perubahan energi, kemudian W adalah kerja, dan Q adalah panas. Dengan ketentuan, W bertanda negatif bila kerja dilakukan oleh benda atau sistem, dan Q bertanda negatif bila panas dibebaskan oleh benda atau sistem. Sebagai contoh kasus sebagai berikut. Jonathan mengendarai sebuah sepeda motor. Sepeda motor itu melakukan kerja dengan bergerak maju membawa bebannya. Nilai kerja ini adalah 40.000 joule, dan mesin pun mengeluarkan panas sebesar 750 joule. Maka mesin mengalami perubahan energi. Besarnya adalah minus 40.000 joule ditambah minus 750 joule, atau sama dengan minus 40.750 joule. Atau dikatakan bahwa mesin mengalami pengurangan energi sebesar 40.750 joule. Nah, begitu cara perhitungannya ya. Oke teman-teman, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga teman-teman bisa memahami ya. Namun teman-teman tentu saja bisa menonton ulang video ini bila merasa belum puas. Sampai di sini video pembelajaran kita tentang energi atau tenaga ini. Kiranya energi surgawi, yaitu kasih Tuhan kita Yesus Kristus, melimpah bagi kita semua. Sekian, Tuhan memberkati.